Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah? Nah, itu pertanyaan mendasarnya. Karena saya telah mengkaji tafsir Sya'rawi, dan beliau itu menjelaskan sebuah penjelasan yang luar biasa ya. Jadi saya terkagum-kagum dan saya ingin meringkasnya, ingin menyampaikan ulang. Jadi, mengapa Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah? Ini bukan hanya kebetulan semata. Jadi ada yang melatar belakanginya, ada sejarah yang melatar belakang itu semuanya. Sebelum Nabi Isa dilahirkan ke dunia, itu kan umat yang eksis, umat beragama yang sangat eksis saat itu Bani Israel atau Yahudi, yang terkenal dengan umatnya Nabi Musa. Nah, di zaman Nabi Musa ini, karakteristik orang-orang Yahudi ini, itu lebih condong kepada materialistik, kepada hal-hal yang terlihat oleh mata, sehingga mereka sangat susah untuk meyakini hal-hal yang gaib. Bagi mereka, hal-hal yang tidak terlihat itu tidak penting. Mereka tidak bisa meyakini itu. Sampai puncaknya mereka ingin Tuhan itu menampakkan dirinya di hadapan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 55, "Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun." Di situ dijelaskan bahwasanya mereka itu berkata kepada Musa, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum sebelum kami melihat Tuhanmu. Tampakkan dulu Tuhanmu," gitu. Jadi mereka ingin sangat sangat bersemangat gitu, sangat ngotot ingin melihat Tuhan. Ini kan pertanyaan atau permintaan yang sangat konyol. Kenapa? Karena kalau sampai Tuhan itu terlihat oleh mata manusia, maka Tuhan akan terbatas. Kemuliaan Tuhan akan turun, akan memiliki kekurangan. Ketika Tuhan terlihat oleh mata manusia, maka Tuhan terbatas oleh ruang dan waktu. Maka Tuhan di dalam ruang dan waktu itu sendiri, otomatis Tuhan akan menua juga ketika di dalam ruang dan waktu. Ini kan mustahil. Ketika Tuhan bisa dilihat di Mesir, kemudian tidak terlihat di Indonesia, berarti Tuhan hanya ada di Mesir dan di Indonesia ada kekosongan Tuhan gitu. Nggak ada yang mengawasi Indonesia. Nah, itu kan mustahil. Nah, terus singkat cerita, mereka kan mereka langsung mati seketika pingsan gitu, terus kemudian dihidupkan lagi supaya mereka bersyukur gitu. Nah, mereka ini kan memiliki banyak nikmat, salah satunya lagi mereka diberikan nikmat diberi makanan dari langit. Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 57, "Wa dzallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa." Jadi mereka itu dinaungi oleh awan biar nggak kepanasan gitu. Kemudian mereka itu makanannya turun dari langit berupa manna wassalwa. Nah, sampai singkat cerita, ini kan makanan ini berasal dari hal-hal yang gaib. Maksudnya mereka tanpa bekerja, tanpa mencari, tahu-tahu ada makanan dari langit. Itu kan berasal dari yang gaib gitu. Cuma bentuknya sudah dalam keadaan materialistik gitu, dalam keadaan yang bisa terlihat. Tapi asal-usulnya itu kan dari hal gaib, dari Allah itu. Namun setelah mereka memakan makanan seperti itu, mereka tetap tidak bersyukur. Mereka protes. "Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasi wa basaliha." Nah, mereka itu protes. Mereka nggak mau, nggak sabar itu. Mereka bosan dengan makanan yang hanya itu saja, yang turun dari langit berupa manna wa salwa. Akhirnya mereka menyuruh pada Musa, "Berdoa lagi kepada Tuhanmu, kami minta makanan yang tumbuh dari dalam bumi, seperti sayuran, mentimun, bawang putih, bawang merah, dan sebagainya." Otomatis Musa jengkel dengan umatnya. "Jika kalian ingin yang seperti itu, maka pergilah ke sana, ke Mesir gitu ya, cari di pasar-pasar." Gitu. Apakah kalian mau benar-benar ingin mengganti hal yang baik dengan hal yang lebih buruk? Karena yang turun dari langit itu lebih baik, kata Musa. Karena kalian gak usah bersusah payah gitu, daripada kalian harus mencari-cari makanan yang dari bumi gitu. Nah, jadi udahlah. Nah, mereka itu orang-orang yang tetap ngeyel gitu. Nah, karena mereka ini dalam sejarahnya sangat condong, karakteristiknya sangat condong terhadap hal-hal materialistik dan sangat susah untuk meyakini hal-hal yang gaib. Akhirnya setelah Nabi Musa meninggal dan mereka kan terus beranak pinak gitu, terus berketurunan gitu. Bani Israil ini orang-orang Yahudi. Maka setelah para nabi lainnya, diutuslah Nabi Isa. Nabi Isa juga diutus untuk mereka, untuk mengingatkan mereka kesalahan-kesalahan mereka. Nah, Nabi Isa diutus
dilahirkan dari rahim Sayyidah Maryam tanpa seorang ayah. Ini menjadi bukti bahwasanya hal gaib itu ada. Orang-orang yang condong kepada materialistik, itu kan mereka berpikir pasti segala sesuatu itu ada penyebabnya. Ketika seorang anak lahir ke dunia, itu harus ada seorang ayah dan seorang ibu. Nggak mungkin tanpa seorang ayah bisa lahir. Tapi nyatanya, Tuhan menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah, dan Nabi Isa lahir ke bumi ini. Jadi seolah-olah Tuhan ingin menyatakan bahwasannya, bahwa yang kalian kira itu salah. Kalian mengira hal gaib itu tidak ada, tapi nyatanya ada. Ini Nabi Isa itu lahir dari rahim seorang perempuan yang mana tanpa ada seorang ayah. Dan itulah aku katanya. Maksudnya kata aku yang berkuasa atas hal gaib tersebut. Gitu. Nah, namun ternyata ya setelah Nabi Isa ini besar gitu kan, dewasa, kemudian mukjizatnya nampak, salah satunya bisa menghidupkan orang mati, kemudian bisa menyembuhkan orang sakit. Justru fitnah yang lebih besar malah menimpa Nabi Isa, yang mana sebagian umatnya itu lebih condong kepada ruhaniyah. Jadi mereka sangat condong sekali terhadap hal-hal yang berbau gaib atau ruhani, yang mistik-mistik seperti itu. Akhirnya mereka sampai menuhankan Isa. Isa itu anak Tuhan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, karena orang Yahudi ini condong terhadap materialistik, dan orang Nasrani pengikutnya Nabi Isa malah condong terhadap hal-hal yang ruhani, yang gaib gitu, sehingga tidak ada keseimbangan antara keduanya, maka datanglah Quran, yang mana Quran akan membantah semua itu dengan argumentasinya yang masuk akal, dengan bukti yang nyata gitu. Maka ketika orang-orang yang mengatakan Isa ini adalah anak Tuhan, maka tidak bisa. Hanya karena Isa tidak memiliki ayah, kemudian mereka menisbatkan bahwasanya Allah adalah bapaknya Isa. Kemudian Isa adalah anak Tuhan. Ini nggak bisa. Kenapa? Nah, pertama, dalam surat At-Tahrim ayat 12, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi mir ruhina. Jadi di situ disebutkan bahwasanya Maryam ini kan seorang perempuan yang menjaga kehormatannya, kemudian sama Allah ditiupkan dalam rahimnya, yaitu nanti lahirlah Nabi Isa, yang meniupkan ini Jibril. Gitu. Namun, seharusnya musibah yang lebih besar itu dinisbatkan kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam lebih dahsyat lagi dari Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Adam ini lahir bukan hanya tanpa seorang ayah, tapi juga tanpa seorang ibu. Dalilnya apa? Dalilnya ada pada surat Al-Hijr ayat 28-29. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Di situ Allah menyebutkan bahwasanya kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia gitu, dari tanah liat, tanah kering gitu. Dan ketika sudah sempurna, maka aku akan meniupkan ruh kepadanya dan dia akan menjadi manusia, maka sujudlah kalian kepadanya. Gitu. Nah, otomatis harusnya Nabi Adam lebih besar fitnahnya sebagai nabi yang dituhankan. Namun faktanya Nabi Isa lebih besar. Oke, sekarang ada orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa ini kenapa bisa dinisbahkan sebagai Tuhan? Karena dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Namun faktanya mereka lupa bahwasannya Nabi Ibrahim pun dia bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Apa contohnya? Dalam Al-Baqarah ayat 160, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa alam anallaha azizun hakim. Dalam ayat tersebut Nabi Ibrahim menjelaskan bahwasanya ingin mengetahui bagaimana Tuhan menghidupkan orang yang sudah mati, menghidupkan sesuatu yang sudah mati, gitu. Kemudian Tuhan bertanya, apakah kamu tidak iman kepadaku? Nabi Ibrahim menjawab, tentu saya iman ya Tuhan, cuma saya hanya ingin memantapkan hati saya, ingin melihat kebesaran Engkau. Maka kata Tuhan, kata Allah, ambillah burung, kemudian cincang-cincang, jadi 4 burung dicincang-cincang, kemudian setiap burung taruh di atas bukit dan panggillah, nanti burung itu akan datang kepadamu dan hidup kembali. Ternyata benar hidup kembali. Nabi Ibrahim pun bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Oke,
itu sama-sama memiliki kehidupan sebelumnya. Orang mati sebelumnya pernah hidup, kemudian dihidupkan kembali. Burung yang tadinya mati sebelumnya pernah hidup, kemudian dihidupkan kembali. Ada yang lebih dahsyat lagi. Apa? Tongkatnya Nabi Musa. Dalam surat Al-A'raf ayat 107, fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Jadi Nabi Musa ketika mengeluarkan mukjizatnya, dia melemparkan tongkatnya, kemudian tongkatnya menjadi ular. Ini lebih dahsyat. Mukjizatnya lebih dahsyat. Kenapa? Karena ular yang hidup tersebut itu asalnya dari benda yang mati. Apa? Tongkat. Namun Nabi Isa menghidupkan orang yang mati yang sebelumnya itu juga hidup gitu, punya kehidupan. Namun beda, lebih dahsyat lagi tongkatnya Nabi Musa. Ular tiba-tiba datang dari tongkat gitu. Nah, ini salah satu argumentasi mengapa Nabi Isa sama saja seperti nabi lainnya. Itu semuanya mukjizat karena dikehendaki oleh Tuhan gitu, bukan karena Nabi Isa lahir tanpa ayah atau karena bisa menghidupkan yang setelah meninggal atau apapun itu. Ya nabi-nabi pun punya mukjizat lainnya, tapi nabi lainnya tidak sampai dinisbatkan sebagai Tuhan. Namun kaum Nasrani, kaumnya Nabi Isa itu sampai menisbatkan beliau menjadi Tuhan. Dan ini merupakan fitnah yang sangat besar yang terjadi kepada Nabi Isa. Maka datanglah Al-Quran yang membawa keseimbangan antara ruhani dan materi gitu, antara dunia dan akhirat gitu. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.